Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah ya, sahabat Hijrah Fest yang berbahagia, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mudah-mudahan hari ini kita membawa barokah. Intinya kita lagi ngomongin diri kita sendiri sebagai wanita. Karena memang wanita ini sangat kalau bahasanya susah-susah gampang. Maksudnya apa susah-susah gampang? Banyak hadis mengatakan di neraka tuh banyak perempuan. Tapi juga banyak hadis menyatakan bahwa perempuan tuh sebenarnya gampang masuk surga, kan gitu ya. Nah, kita bukan kepengen masuknya, tapi kita ingin agar rindu itu adalah bukan kita yang merindukan surga, tapi surga yang merindukan kita ya. Nah, baik, yang pertama kalau kita ngomongin tentang wanita buat sahabat Hijrah Fest ya. Ada dalam satu hadis dari kitab iman. Ini hadis dari Umar bin Khattab ya. Anda mau kasih ini aja bareng-bareng biar kita barokah ilmunya. Mudah-mudahan mohon maaf ya, kita saling belajar bersama aja di sini. Bukan bermaksud mengguli, tapi kita bareng-bareng saling mengingatkan apabila di bulan Ramadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi. Kita sering banget kalau kita ngaji tentang hadis, kenapa para sahabat dijuluki dengan ridho anhu, karena memang para sahabat Nabi di masanya itu memang adalah masa yang paling bagus, di mana mereka itu diridhoi oleh Allah, karena mereka sudah sangat ridho kepada Allah. Kalau kita, generasi sekarang ini, sedang mencari ridho Allah. Belum diridhoi tapi sedang mencari ridho Allah. Makanya kalau para sahabat itu titelnya adalah RA ridho anhu ya. Qala berkata Umar bin Khattab, Kudima ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah terjadi di hadapan Rasulullah ya. Jadi ini ketika lagi masa perang, di hadapan Rasulullah ada kejadian. Bisa bihawazin, di mana ini ada kejadiannya kepada seorang perempuan tawanan, lagi tawanan perang. Faiza imru'atun minasabi, ternyata ini adalah wanita dari salah satu tawanan perang. Pertama, kita akan kasih gambaran bahwa ini adalah suasana perang. Dalam suasana perang pasti kan orang biasanya lupa gitu loh dengan situasi panik segala macamnya, mereka panik. Tapi ini ada seorang wanita yang dalam suasana perang tas'a. Dia ini tas'a itu asal kata dari sa'i ya, yaitu mundar mandir gitu, jalan mundar mandir mencari anaknya. Bayangin seorang wanita muslimah, entah itu dia sudah menjadi ibu, entah dia masih seorang anak, entah dia istri, pasti dalam apapun biasanya kan suka lupa. Tapi wanita dimanapun berada pasti dia ingat. Saya teman-teman majelis taklim nih lagi ngaji. Ya, biasa sih mungkin ya di pengajian-pengajian ibu-ibu lah ya, kalau bahasanya emak-emak. Itu kalau mereka misalnya udah disediain piring nih misalnya nih ya, ada makanan pasti akan dimasukin buat siapa? Buat di rumah. Buat di rumah kan gitu ya. Dan kita perempuan kemana pun pergi pasti buat siapa beli oleh? Buat di rumah. Ya, nggak semua laki-laki tuh yang bisa ingat itu, tapi kalau perempuan selalu tuh biasanya ingat. Nah, ketika dia mencari anaknya di dalam situasi perang, wajadat sobian fisabi, ternyata dia temui anaknya itu berada di tawanan lain. Di anaknya ini bayangin masih usia menyusui. Perang terjadi, dia sebagai tawanan tapi masih ingat di mana dia harus mencari anaknya di mundar mandir. Pertama, wanita itu benar-benar ya perhatian kepada keluarga. Nah, ketika sudah didapati anaknya pada tawanan yang lain, fa'akhazathu, diambillah anaknya ini langsung, serta merta diambil. Gimana sih kalau kita misalnya anak tuh nggak pulang-pulang tiba-tiba ketemu kan kita pasti langsung memeluknya. Fa'akhazathu fa'alzaqathu bibatniha. Ketika diambil, dipeluklah anaknya ini sampai menempel kepada perutnya, batniha. Fa'adu'athu, kemudian langsung disusui. Berarti kan masih usia menyusui. Ini hebatnya perempuan ya. Dia sebagai seorang anak harus berbakti sama orang tuanya. Gimana nggak rindu surga sama seorang anak yang berbakti sama orang tuanya. Sebagai seorang istri, dia taat sama suaminya. Rindu dong surga sama dia. Sebagai seorang ibu, itu tadi, nggak bisa ketinggalan sedikit anaknya, dia akan cari. Nah, gitu ya. Ketika udah ditemui anaknya, diambil, disusui kan. Pakolan Nabi. Kejadian tadi kan ada di hadapan Nabi. Dia lagi lari, dia mencari anaknya, sampai digendong, sampai disusui oleh ini ibu. Nabi melihat peristiwa itu dengan para sahabat. Kemudian Nabi bersabda atau bertanya kepada para sahabat, Atarawna hazil mar'ah, kalian perhatikan nggak perempuan ini, wahai para sahabat-sahabatku? Atarawna hazil mar'ah, kau lihat nggak seorang perempuan ini
begitunya dia mencari anaknya. Tega nggak dia kira-kira? Torihatan waladaha finnar. Dia melemparkan anaknya ke dalam api neraka. Tega nggak seorang ibu, seorang anak, seorang saudara atau seorang istri ya? Jadi khususnya seorang ibu ya, melemparkan anaknya ke dalam api. Maka kami para sahabat menjawab, la wallahi, demi Allah tidak. Demi Allah nggak mungkin seorang ibu, seorang muslimah gitu ya, menjerumuskan dirinya atau menjerumuskan anaknya ke dalam api neraka. Maka Nabi bersabda, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah itu sangat-sangat lagi sayang kepada hambanya, melebihi sayangnya ibu ini kepada anaknya. Jadi kalau kita ngomongin yang dirindukan surga itu, siapa aja sih muslimah? Pertama, kalau kita sebagai ibu, dia perhatian sama anaknya. Diperhatikan yang namanya sholatnya, ibadahnya semuanya. Apalagi kita sebagai muslimah, agar dirindukan dengan surga, pertama jaga iman kita. Karena perempuan itu sangat-sangat rawan untuk berbuat musyrik. Maaf, jodoh belum datang, belum tiba, dia udah berdoa, sono kemari udah sedekah, belum datang juga jodoh, mulai timbul bisikan. Udah ke orang pinter aja, tanya kenapa belum dapat jodoh, orang pinter deh. Tuh, rawan untuk dia pergi ke yang namanya dukun. Belum lagi kalau misalnya dia tadi belum nikah, udah nikah nih, belum punya anak. Berobat udah, ini udah, semuanya udah gitu kan ya. Aduh, gimana caranya? Doanya udah, semua udah. Bahkan hafal dengan doanya surat Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Allah, jangan kau biarkan hidupku sendirian tanpa turunan. Jangan kau biarkan hidupku sendirian tanpa pasangan. Berikanlah aku ahli waris. Udah semua dilaksanakan, tapi belum juga. Timbullah keraguan. Dah, datang aja ke orang pinter. Dia tahu kali kenapa kamu belum punya anak, gitu. Jadi jaga kekuatan iman. Karena apa? Perempuan rawan untuk berbuat syirik. Ada dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasat. Nafasat itu apa? Tukang-tukang sihir perempuan. Yang bermain sihir maupun yang minta sihir, ya kan? Minan nafasat fil uqad, dari tukang sihir yang menghembus pada bulu. Jadi pertama jaga iman. Gimana cara jaga iman? Taklim dan taklim, perkuat tauhid. Karena nggak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Nggak ada ya kita ke orang pintar. Tapi orang pintarnya itu saja pintar dia. Jangan kan ngomong sama manusia, sama makhluk aja, makhluk gaib dia bisa ngomong. Nah ini, jangan dipercaya. Dalam surat 7 ayat 27, ketika orang itu mengaku bisa melihat jin, bisa ngelihat ya, bukan diperlihatkan, maka batal kesaksiannya, batal syahadat. Di perempuan nih, mungkin kita banyak dosa, mungkin masih ada dosa ghibah, masih ada dosa belum tutup aurat dengan sempurna, tapi kalau dia bisa menjaga iman, insya Allah, ya kan, insya Allah, karena dosa musyrik tidak akan pernah diampuni kalau kita sampai musyrik. Gitu masalahnya. Yang pertama, biar dirindukan surga, jagalah keimanan kita. Perbaiki itu kajian kita dalam kajian rukun iman. Bagaimana kita mengimani Allah, mengimani para malaikat, mengimani para nabi, mengimani kitab-kitab, ya kan, khususnya Al-Quran, kemudian takdir baik, takdir buruk, dan juga mengimani hari kiamat. Bukan hari kiamatnya dalam artian kita nggak percaya, tapi kita harus percaya ada tanda-tandanya. Jadi iman. Oh kenapa sih? Ini kan banyak ya kalau di dalam yang namanya pelajaran kita, oh iya perempuan tuh bisa dirindukan surga kalau dia menjaga sholat, ya udah pasti. Kalau iman udah kuat, nggak usah pakai disuruh juga dia akan sholat. Kalau iman belum kuat disuruh sholat, susah. Iman belum kuat disuruh sedekah, susah, nggak percaya dia. Mana ya dia percaya dengan pahala, dia juga goib. Jadi iman dulu kita kuatin, tauhidnya, usulul iman, dasar-dasar keimanannya, ya kan, harus kita kuat. Kenapa? Satu, rawan dia pergi ke dukun karena banyak kekecewaan dalam hidupnya misalnya. Kedua, itu tadi karena tukang sihir banyakkan perempuan, minan nafasat fil uqad. Ketiga, karena kebanyakan perempuan yang memang gampang diganggu hatinya. Namanya juga hatinya berbolak-balik. Dari itu kan, di dalam surat tadi dinyatakan, surat 7 ayat 27, jangan pernah mengaku bisa melihat makhluk gaib, tapi bilanglah, oh kita diperlihatkan. Itu yang pertama, jaga iman. Kemudian ketika beriman, baru beramal soleh. Karena nggak ada yang namanya amal soleh tanpa iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin
Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Amanu, iman dulu baru beramal. Kadang orang lupa sama keimanan. Ngaji kau sono kemari PKK. Hatam Quran kemana-mana. Bagus sih, tapi kalau tanpa iman, besok dia kena musibah, terpuruk, ditinggalin Quran. Karena nggak ada iman. Tapi kalau dia cinta kepada Allah dengan sebenar-benarnya cinta, apapun yang terjadi, cobaan atau apapun dia nikmati di jalannya. Nggak akan pernah mengeluh, karena imannya udah kuat. Jadi udah iman dulu, kuatin, baru wa amanu, ya, wa aminu solihat. Baru beramal soleh. Apa amal solehnya buat perempuan terutama nih? Sholat jadi tinggal deh ya. Di perempuan kadang-kadang suka nunda-nunda sholat nih. Karena apa? Takutnya terkena kodo. Misalnya nih maaf, sholatnya itu nanti ada baginya lah ya, Ustazah Erika lah ya. Sholat misalnya kita udah zuhur jam 12:30. Tunda, buru-buru. Akhirnya lama-lama jadinya 2:30. Baru ingat, oh iya. Belum 2:30 dia datang bulan. Berarti kan zuhurnya ketinggalan. Kerjakanlah sholat. Surat 20, Toha, ayat 14. Ya kan? Akibi sholata lizikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi ingat banget sholat. Dan dalam hadis juga banyak sekali ya, fenomenal sekali nih hadis ketika seorang wanita mengerjakan sholat wajibnya, mengerjakan puasa yang wajibnya, ya kan, taat sama suaminya, maka akan dibukakan pintu surga dan dia terserah mau masuk dari mana pintu saja, dari pintu mana saja. Gitu. Jadi emang iman dulu. Kenapa saya kuatkan iman di sini? Apalagi muslimah nih tadi belum menikah, pengen nikah. Sudah menikah, ingin memiliki keturunan. Kemudian sudah memiliki keturunan, ada aja ujian rumah tangga nih. Perselingkuhan lah, segala macam lah, godaan. Itu dia tuh. Iman lagi yang kita tanamkan lagi. Karena kalau kurang iman, tadi pergi ke dukun deh. Tolong dong, Mbak Dukun, minta itu ajian-ajian biar suami saya lengket. Nggak sekalian pakai lem, ya kan? Maka di sini nyatakan apa? Surat Al-Baqarah ayat 102. Yang namanya godaan setan adalah ketika setan dasim mengganggu rumah tangga orang sehingga si suami istri sudah bosan untuk beribadah, terutama ibadah itu loh, ibadah amal soleh yang berhubungan intim, ya kan. Kemudian udah lama-lama sholat ditinggal, puasa ditinggal, itu karena tadi nggak menjaga benteng rumahnya dengan iman. Jadi sekali lagi, ingin jadi muslimah itu bukan surga, sama kuatkan iman. Baru kuatkan amal soleh. Apa amal soleh? Sholat. Surat 20 ayat 14, sholat untuk mengingat Allah. Ketika sholat sudah dikerjakan, sebelum sholatnya periksa wudhunya. Karena kalau kita berwudhu, subhanallah, semua dosa-dosa akan keluar dari tubuh kita. Sampai dari ujung kuku pun akan keluar. Bahkan dalam hadis nyatakan apa? Ketika kita berwudhu, kemudian kita baca doa sudah wudhu, yang kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ila akhiri sampai akhir ya, maka akan dibukakan 8 pintu surga. Tuh kan? Baru masuknya dibukain. Saudara-saudara, pemirsa. Oke ya, jadi iman, amal soleh. Amal solehnya apa? Banyak mencakupnya. Ada sholatnya, ada berwudunya, saumnya, saum Ramadan ini. Aduh, Mi, kita muslimah nih kadang-kadang KTP doang muslimah. Tapi kadang-kadang amalannya jauh dari muslimah. Kenapa? Masih suka marah. Gak usah jauh-jauh, mungkin marah sama khodimat, asisten rumah tangga, marah sama saudara, marah sama orang tua, marah sama mertua. Aduh, gak usah jauh-jauh. Padahal orang yang namanya puasa, orang yang saum, jaga mulut, bahkan ketika ditantang, ayo kita berantem, ayo kita berdebat, katakanlah kepadanya, kul inni so'im, katakan aku sedang puasa. Tapi kayaknya nggak bisa menghindar nih Umi, gimana dong? Ya udah, latihan, istighfarnya dibanyakin, daripada ini mulutnya nyinyir, ya kan? Lihat gambar-gambar yang kurang bermanfaat nih, ikuti nih kita kajian Islamic Center kita ya di Hijrah Fest ini. Juga ngaji-ngaji, nggak usah ngeliat yang serem-serem. Jangan campuri otak kita dengan yang serem-serem, ya kan? Gitu. Puasa dikerjakan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi kita puasa itu agar mendapatkan ketakwaan. Takwa itu di mana? Takwa itu di hati.
Perempuan selain tadi sholatnya semua dikerjain, jangan lupa tutup aurat ya. Sambil belajar tutup aurat, jangan tutup auratnya pas musiman doang, lagi ngaji tutup aurat, tutupan, nggak ngaji dibuka, boleh dibuka aurat kalau di rumahnya. Kadang-kadang kita di majlis taklim astagfirullahalazim, ya kan, lagi ngaji rapi banget, ya kan, udah selesai ngaji di tukang sayur, kelihatan tuh daster pakai daster ketek kan, gimana coba ini? Gimana mau dirindukan surga, ya kan? Aurat, aurat, aurat. Tundukan pandangan bukan berarti jalannya nunduk. Dalam surat 24 ayat 31 bukan berarti nunduk. Tapi kita tundukkan mata hati kita ini jangan sampai bahasanya adalah apa ya, penyakit hati, genit, ganjen dan sebagainya. Ya, jadi pertama jaga iman, kedua jaga amal soleh. Amal soleh banyak sekali nanti bisa dimasukin dalam pertanyaan. Jaga sholat, jaga wudhu, jaga puasanya, bantulah orang yang bisa kita bantu, terutama yang terdekat. Pemirsa, ini kadang kita bantu yang jauh-jauh, lupa bantuin yang namanya tetangga, lupa bantuin mungkin punya ponakan yatim, lupa bantuin yang dekat-dekat. Jangan pakai yang namanya apa tuh, pepatah yang terkenal tuh, biar tekor asal kesohor. Jangan. Di rumahnya tekor, nggak bantuin keluarga, di luar kesohor, wah dia mau baik. Jangan cari nama, cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, cari nama ribet, kan udah ada nama kita di KTP, ya kan pemirsa? Ingin dirindukan surga, sekali lagi iman. Banyak orang nggak beriman nih, cerai sedikit takut. Kalau aku nggak punya suami, aku makan apa? Aku gimana? Imannya ini nih, penampilan sih soleh kadang-kadang, tapi omongan jauh dari kesolehan. Makanya kita semua termasuk saya lagi belajar fenomena ibu-ibu, fenomena muslimah banyak sekali. Kamu mah enak, cantik, tinggi, putih, langsing, dapat jodohnya cepet. Aku, udah mulai tuh nggak bersyukur dengan badannya, ya kan? Nah, ini iman lagi. Ilalladzina amanu, iman itu nggak cuma di mulut, nggak cuma ngucapin syahadat, dikerjain dong. Jangan sampai kayak tadi musyrik, cinta sama Allah, doa sama Allah, tapi nggak yakin. Orang pintar yakin. Jadi Umi sih lebih ke titik beratkannya kepada keimanan. Seperti itu mudah-mudahan. Kenapa iman? Aduh, perempuan tuh rentan banget hatinya buat julid, buat nyinyir, buat iri dengki, buat kehidupan orang lain. Serba salah yang seperti Umi bilang. Dia punya suami, taruh di sosial media. Pamer banget sih. Dia suami gitu. Kalau misalnya dia single parent, dia taruh di sosial media, ganjen banget sih. Tahu nggak punya suami, ganjen gitu. Serba salah cuy, ya kan? Taruh sodako di sosial media, pamer banget sih, ria. Kan nggak pernah taruh di sosial media, tuh orang sepi-sepi aja nggak pernah sedekah. Nah, ini keimanan kalau dijaga, insya Allah nggak ada jilid-jilid kayak gitu. Ya mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah. Maksud saya juga belajar biar jadi orang yang bisa bersyukur, bersabar, ya kan? Gitu. Banyak banget deh kasus-kasus yang orang tuh putus asa, ya kan? Sehingga imannya hilang, bunuh diri lah, anak dimarahin, pemarah suaminya nggak berani, anak jadi korban. Na'udzubillah ini. Jadi kalau bahasanya lagi kembali, kenapa sih iman nih? Buka surat 25 ayat 23. Orang kalau beramal tanpa iman, yaitu ibarat orang beramal tanpa syahadat. Jadi kita sholat nih, ngantri untuk sholat zuhur misalnya. Antrinya panjang, udah berwudunya juga airnya juga terbatas, kita berwudu, sholatlah kita. Bayangin kita perjuangan dari mau wudunya aja udah susah, belum lagi airnya sedikit misalnya kurang. Akhirnya kita sholat 4 rakaat, udah dong yang namanya berjuang. Pas atahiyat yang ke rakaat keempat, tinggal fil alamina innaka hamidum majid, ya kan, tinggal baca doa sudah salam. Kita buang angin. Kira-kira dari yang mulai berwudu sampai berjuangnya kita ngantri sampai kita sholat 4 rakaat itu zuhur, itu batal nggak kira-kira? Batal pemirsa. Mengulang lagi capek banget kayak tadi. Itulah dosa syirik. Ini buat perempuan-perempuan muslimah, tolong jaga tauhidnya, jaga keimanannya, ya. Kalau iman udah kuat, insya Allah nggak ada rasa iri lagi, nggak ada rasa khawatir lagi. La khaufun alaihi walahum la yahzanun. Mereka tidak merasa khawatir dengan kehidupan ini, dan mereka tidak merasa bersedih hati.
karena Allah selalu berada di dalam dirinya. Begitulah kira-kira sahabat Hijrah Fest yang dirahmati Allah. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustazah Lulung ya. Dan bukan sesuatu yang berat sebenarnya Ustazah ya. Sesuatu yang simpel, mendasar, dan insya Allah semua muslimah di seluruh Indonesia, seluruh dunia, dan juga Sobat Hijrah bisa melakukannya. Iya, berat emang Kak. Iman tuh berat. Kalau terjadi cobaan, coba deh tuh ya seperti tadi. Nah, begitu Kakak, siapa nanya? Aku lupa deh, namanya Mak Emak. Ini sudah banyak Ustazah yang bertanya ke line-nya kita ini. Cuman sebelum bertanya ini mungkin satu pertanyaan dulu. Kan tadi Ustazah bilang nih, kalau yang namanya muslimah masuk surga atau dirindukan surga itu kan kunci pertamanya adalah beriman gitu ya. Cuman kita sering menemukan mereka-mereka yang beriman, tantangannya adalah masalah ini nih. Nah, masalah lisannya. Betul. Banyak yang lemes, banyak yang nggak bisa nahan emosinya, akhirnya keluarnya dari sini. Nah, itu gimana sih Ustazah? Ada nggak sih tips triknya supaya itu ketika kita nih badannya apa namanya hati lagi panas-panasnya, kepala juga lagi banyak pengeluaran yang belum bisa terpenuhi, apalagi pandemi gitu ya. Iya, benar, ngomong kanan kiri ini bisa dijaga dan keluar dengan santun. Ada tips dan triknya nggak Ustazah? Insya Allah, Bismillah. Jadi gini. Jadi dalam kitab Ibnu Qayyim Jauziyah, kitab Wabilus Saibi fi kalimat Thayyibi, berarti kan ini benar-benar kalimat thayyib ya. Ya. Itu dalam kitab itu, kalau kita ngomong sembarangan, bahkan mungkin kita ngomongin orang, kan kita punya dua tanggung jawab kalau kita suka ngomongin orang. Walaupun memang kami pernah juga bahas bahwasanya memang gibah itu ada doanya sudah gibah, tapi kan bukan berarti kita mengizinkan diri kita untuk bergibah, ya enggak? Iya betul. Jadi ketika ada omongan jelek atau pikiran jelek pengen ngomong yang buruk-buruk, itu kita punya dua tanggung jawab. Ketika kita ngatain orang nih lemes, julid, ya kan, nyinyir, orang sakit hati nih. Kita pertama harus minta maaf. Kalau orang itu tahu dan kita tahu, pertama harus minta maaf sampai dia memaafkan kita. Kalau memang kita saling tahu, dia tahu kita gitu, kita tahu kita giniin dia. Sampai dia mau memaafkan. Atau kayak kita mungkin maaf nih, kita ngeliat TV ya, kayak infotainment gitu kan kita suka, ini rasa banget sih tuh, gergetan kepancing gitu ya. Nah, kita ngomong gitu, tapi kan mereka tidak tahu, ketika mereka, kan kita tahu mereka di TV, tapi di TV kan nggak tahu siapa yang nonton mereka, maka kita hanya mendoakan saja. Ya Allah, tadi aku habis ngomongin Venita gitu kan, misalnya tadi dia habis di TV tuh, Kak Venita sama Kak Ari Untung misalnya, kan dia kagak tahu gue ngomong di rumah. Nah, kita paling mendoakan. Kecuali kalau dia tahu, sorry Cin, tadi gue ngomongin Om. Nah, jadi pemaafan. Kalau dia kenal, saling kenal, pemaafan. Kalau memang dia tidak tahu, kita mendoakannya. Dan ini mulut dijaga, karena apa? Dalam salah satu pendapat seorang ulama besar mengatakan apa? Dari siapa namanya? Aku lupa ya. Nyatakan kalau kita ngomong yang jelek, bisa gini. Dasar dia tuh orang pelit. Besok kita akan ngalamin hal itu. Kalian tidak akan wafat, tidak akan mati sebelum mengalami apa yang sudah kamu omongin atau kamu ngatain seseorang. Itu ya, jadi ditahan deh. Kalaupun kita nggak tahan, misalnya pengen ngomong juga, dengan lari nih. Kalau kita lihat ya ke teman-teman kita yang pernah tinggal di luar negeri sih katanya nih ya, dia nggak mau tuh di rumah itu ada kata-kata yang buruk. Maka ketika dia terpaksa mau berkata yang buruk, terpaksa nih ya, dia buka tong sampah, dia ngomong tuh di tong sampah. Karena apa? Kata-kata buruk hanya untuk di tempat yang kotor, yaitu tempat sampah. Karena kalau kita ngomong di kamar kita misalnya, kita takutnya kamar kita jadi buruk. Nah, kalau ketelanjuran lagi nih, nggak bisa naik ketelanjuran lagi. Banyak-banyakin perbuatan baik, apalagi bulan puasa ini. Kan kita puasa ini kan adalah junatun, perisai. La tuharikha, jangan kamu rusak puasamu atau perisaimu bil gibah, dengan gibah. Apalagi dengan fawahish, perbuatan atau perkataan yang kasar. Kalaupun ternyata kamu seperti itu, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, para ulama, saya pinjam kata-kata beliau, kalau kita banyak salah, banyakin perbuatan baik. Sedekahnya dikencengin, sholat sunnahnya dikencengin, begitu. Ini udah sholat sunnah kagak, sedekah kagak, mulutnya nyinyir, apa yang diharapkan saudara-saudara? Iya, gimana surga mau merindu ya, Ustazah ya? Iya, jadi yang itu ada kita jauh-jauh dari surga. Iya, artinya kita memang ketika kita banyak amal, jangan sombong, merasa gue bakal masuk surga, jangan sombong juga. Tapi ketika kita merasa amal gue belum sempurna, jangan putus asa.
Karena memang di dalam surat 11 ayat 114, innal hasanati yuzhibna sayyiati. Kalau kamu terus banyak-banyak berbuat baik, terus orang mau ngatain, udah bodo amat deh. Kita ngaji, kita taklim, kita sedekah, terserah orang mau bilang ria, udah jalan terus. Ini ngaji misalnya hijrah terserah jalan terus. Belum, udah jalan terus. Kenapa? Perbuatan baik dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi Allah tuh nggak pernah bikin kita itu putus asa. Kadang-kadang manusia yang bikin putus asa, ibadah mulu, belagu lo, ada kita nggak jadi mau ibadah. Hanya kita sebagai manusia lagi banyak ibadah, jangan sombong. Karena di dalam hadis dibilang, kita masuk surga bukan gara-gara amal, tapi gara-gara rahmat Allah. Tapi tetap kita ada amalan, jangan, yaudah lo nggak usah beramal deh, Allah ngasih rahmat ya. Juga kalau gitu ya nggak? Gitulah kira-kira. Oke, jazakallah khair Ustazah. Ini ilmu yang luar biasa juga ya. Dan tentunya dari satu pertanyaan tadi, ini juga mendatangkan pertanyaan berikutnya nih. Masya Ini Allah, pertanyaan datangnya dari Lulu yang ada di Sumedang. Dari Sumedang. Oke, Lulu di Sumedang ini bertanya, Ustazah, dulu saya tidak menutup aurat dan banyak sekali kesalahan dan juga dosa yang telah saya perbuat. Tapi sekarang alhamdulillah sedikit lebih baik dari yang kemarin. Saya teringat tapinya dengan kesalahan dan dosa saya di masa lalu dan saya takut Allah tidak mengampuni. Apakah dosa-dosa yang terlalu itu akan menghambat kebaikan dan hidayah untuk saya ke depannya, Ustazah? Seperti itu pertanyaannya. Tafadol. Emang Lulu doang yang dulu nggak nutup aurat? Ustazah juga sama dulu nggak nutup aurat, ya kan? Emang Lulu doang yang punya dosa masa lalu, kita juga punya dosa masa lalu. Nah, apakah dosa kita yang dulu diampuni? Kita buka surat An-Nisa ya. Kita buka coba surat An-Nisa ya sayang ya. An-Nisanya ayatnya ayat 17 dan 18. Dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini. Innama taubatu ya. Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin sumayatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima ayat 17. Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kesalahan atau kejahatan karena tidak mengerti. Dulu kan kita belum ngerti tapi itu cuma selintas. Kayak Umi nih dulu nih, di pesantren ngerti, di pesantren itu harus tutup aurat. Tapi kadang ketika pulang dari pesantren suka buka aurat, padahal kita ngerti. Tapi kita ngerti tidak seperti yang sekarang ini yang kita sedang benar-benar kajian. Ketika mereka tidak mengerti, mereka tobat, diterima tobatnya oleh Allah. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan karena tidak mengerti kemudian segera bertaubat, taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dulu kita kagak paham, masih SD baru balik, SMP, sekarang udah mulai pakai hijab. Dulu sholatnya ya Allah belang bentong, sekarang dibenerin sholatnya. Tidak sekedar yang namanya hijab yang kita benerin, tapi juga sholat. Ayat 18 kita buka. Tapi taubat itu tidak diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak boleh diterima taubat dari orang-orang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azabnya. Jadi tanda taubat kita terima adalah kemarin kita misalnya SMP nih, nggak tutup aurat. Oh baru hijrahnya SMA nih. Sekarang udah kelas 1 SMA, 2 SMA kan masih terus berjalan umur kita dikasih sama Allah ya. Berkah itu, berkah nikmat itu. Itu insya Allah terima taubatnya. Kecuali dia taubat udah nyawa di tenggorokan. Nggak bisa. Udah, oh iya deh ya Allah saya taubat, nggak diterima. Nyawa di tenggorokan atau wafat dalam keadaan kafir. Jadi insya Allah mudah-mudahan Lulu dan teman-teman semua ya diterima ya taubatnya, insya Allah diampuni dosa-dosanya. Yang penting tidak mengulang kembali masa lalu kita, ya kan? Seperti itu. Anissa. Masya Allah. Jazakallah khair Ustazah dengan jawaban dari pertanyaan Lulu yang ada di Sumedang. Dan kebetulan juga Lulu ini juga sekarang sudah gabung ada di Zoom kita. Semoga tadi sempat mendengarkan ya Lulu ya. Lulu assalamualaikum. Waduh udah bawa pisau aja nih. Kita ngeri ya. Ini lagi potongin buat nanti masak. Oke, Masya Allah. Sambil nyimak juga ya Lulu ya. Iya, alhamdulillah ya. Masya Allah. Lulu ada mau ditanyain lagi nggak ke Ustazah? Udah kayaknya udah ya, insya Allah. Yang penting sudah sekarang ya. Terus berjuang dan beramal baik itu aja udah. Iman kuat. Oke Lulu, catat ya apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah ya. Catat ya. Terima kasih Lulu sudah bergabung.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ini satu pertanyaan mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya. Ada Siap. dari Mary yang ada di Jakarta. Sudah bergabung dengan mengirimkan pertanyaan. Bagaimana cara tetap istiqomah untuk wanita yang kerja di kantor, sedangkan kan wanita harusnya banyak di rumah. Nah ini gimana Ustazah? Tafadhol Ustazah. Aku wanita yang kok nyanyi ya. Bagaimana sebagai seorang wanita tetap istiqomah dalam ibadah padahal dia harusnya di rumah. Memang kalau kita ketemu di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wanita tuh memang disuruh di rumah. Waqorna fi buyutikunna. Ya kan? Diam-diamlah di rumah ya. Jangan kemana-mana. Udah, jangan ngayap kan gitu ya. Kata Qur'annya gitu. Dibuka tafsir Ibnu Katsir tapinya. Boleh keluar kalau ada keperluan. Sekarang gini, dirimu sekarang kerja di kantor. Kepengen banget istiqomah ibadah, tapi di luar sana mungkin maaf ada godaan, ada laki-laki yang bukan mahram gini gitu. Dalam hadis, tahu nggak? Ada salah satu ulama ya, dalam hadis itu mengatakan gini. Orang yang bergaul dengan penuh banyak godaan dan ujian di luar sana dan dia kuat, itu lebih besar pahalanya ketimbang orang ketika dia itu nggak bergaul, bahasa itu dia nggak terlalu banyak ada ujiannya gitu ya. Ya begitu aja, oh dia di rumah nih, gak banyak dosa. Gue nih yang banyak dosa, keluar rumah. Justru ketika dia menerima tantangan di luar itu tapi dia tetap istiqomah imannya, itu lebih besar pahala ketimbang orang yang diam-diam baik. Kalau bahasa betulnya diam-diam baik. Nah, jadi kalau kita ngomongin masalah di kantor, lihat kan, di kantor itu kan kerja nih. Karena kalau saya bilang gak boleh kerja, tergantung lagi sikon. Kalau memang kita seorang istri, punya suami yang sudah mencukupi segala macam, bisa kerja bareng, bahkan mungkin sama suami dari rumah misalnya, kerja bareng. Ya kan itu pahalanya gede banget. Tapi kan kalau misalnya kita dalam arti mungkin single parent, kita punya orang tua, punya adik, punya ponakan mungkin, mau nggak mau harus kerja dimanapun, nggak keluar pun kita bisa kerja di rumah. Ya kalau bisa kerja di rumah, kalau yang di luar, nah ini balik lagi apa? Innamal amalu binniyat. Pertama niatnya buat apa? Bekerja. Kedua dalam hadis yang sahih, man sa'alil wadai fa huwa fisabilillah. Barang siapa bekerja untuk niat membahagiakan orang tuanya, maka dia berada di jalan Allah. Wa man sa'ali nafsi, bekerja untuk dirinya, menjaga kehormatan diri biar nggak minta-minta, maka dia berada di jalan Allah. Waman sa'ali yalihi, dan dia bekerja untuk menghidupi tanggungannya, maka dia di jalan Allah. Tapi waman sa'ali kasatil mal, tapi kalau dia kerja cuman buat numpukin harta, nggak mau sedekah, buat mejeng, mungkin buat ngelawan suami, pokoknya niatnya nggak bagus, fahuwa fi sabilit togut, dia berada di jalan togut, itu jalannya setan. Jadi kalau misalnya merasa, kok aku kok pengen nih ke orang lain tinggal di rumah misalnya. Ya kalau emang kita punya suami, tanya sama suami, Mas, aku di rumah aja ya Mas ya, misalnya. Jadi kalau kita belum punya suami, kita bilang sama orang tua kita, Ma, aku kerja dari rumah aja ya. Tapi ingat sayangku, orang tua zaman now gini, ini ada banyak kasus. Orang tua itu ada di kampung sini, namanya Kampung Bulak ya. Itu deh punya mantu nih ya. Mantunya ini kerja dari rumah sebenarnya. Tapi dia malu banget sama tetangga, karena tetangga nggak ngerti bahwa ada orang tuh bisa kerja dari kayak gini lewat laptop gitu ya. Dibilang apa? Laki lo tuh pengangguran. Ada dia nggak tahu kerjanya dari rumah. Jadi memang ada budaya-budaya di mana mereka tuh gaptek gitu loh. Jadi merasa lu keluar kek, lu jangan bikin malu gue nih. Lu kelihatan nganggur sama tetangga. Mak, nih kita tuh kerja dari rumah. Enggak, pokoknya menurut gue tuh kerja itu lo pergi pagi-pagi, pakai kemeja, pakai dasi, lo pergi kerja, pulang sore. Menurut gue begitu. Itu ada orang-orang kayak begitu. Jadi emang iya benar ada isinya masih ada Cin, nggak percaya. Jadi harus yang keluar gitu loh. Kalau laki seperti harus keluar, kalau perempuan jadi mungkin nggak bertele-tele ya, artinya kembalilah kepada niat. Kalau memang masih bekerja, silakan jadikan tempat pekerjaan itu adalah sebagai ibadah. Kalau misalnya ada godaan-godaan, kan tundukan pandangan. Tundukan pandangan bukan tundukin mata. Di situ dibilang absorihin. Nah, absor itu bukan mata ini nih. Kalau mata ini kan ainun, mata ya. Tapi mata di sini di hati nih. Jadi jangan yang sampai kepikiran ke rumah, itu tuh cowok ganteng banget sih. Nah, kita udah masih punya suami. Itu cowok ganteng banget tuh. Coba kalau gue sama dia ya. Nauzubillah min dzalik. Itu jadi mata di sini nih, di dada kita. Kalau mata di sini mah kita pasti ngeliat, wih itu siapa namanya? Ari Untung gantengnya manis juga. Di mata sini doang. Apa pulang asap aja punya laki begitu.
Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ini menjadi pesan kembali untuk para muslimah yang sekarang sedang menyimak Hijrah Fast From Home. Nah, ini ternyata masih banyak sekali Ustazah untuk yang bertanya. Sudah bergabung juga di Zoom. Ini menjadi yang terakhir ya, benar-benar yang terakhir Ustazah. Satu aja. Oke, Ini boleh, ada boleh. Jihan. Jihan, Assalamualaikum Jihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jihan dibuka sudah nanti. bergabung. Ya, ada apa sayangku cantikku? Halo Jihan. Halo Jihan. Kau hilang? Oke. Oke. Suaranya kayaknya hilang-hilang karena sinyal ini. Kita coba cek. Oke. Jihan. Jangan Oke, ini sudah kan ada? kita takutnya Jihan nge-mute lagi. Enggak. Oke, baik Jihan. Assalamualaikum. Ya. Halo? Oke, sepertinya terkendala sambungan dengan Jihan. Nah, Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. oh Masya Allah sudah bergabung. Ahlan wa sahlan. Jihan ada di mana Jihan? Di kota mana? Saya lagi di Jakarta. Oh, Jakarta. Di Jakarta ya, dekat. baik. Ya. Oke, Jihan langsung aja pertanyaannya ke Ustazah Ini- Lulung. Tafadhol. Ustazah mau nanya mungkin agak di luar topik ya Ustazah. Boleh sayang. Untuk kita sebagai muslimah, kalau jika berhalangan tidak sholat untuk meraih meraih Lailatul Qadar. ya Lailatul Qadar itu gimana Ustazah? Oke, Apa benar. masih Cakep ada banget kesempatan? pertanyaannya. Ya. Ini ada pertanyaan ini sama banget dengan pertanyaan ibunda kita Ummul Mukminin yaitu Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pun bertanya kepada Rasulullah, seperti ini persis pertanyaannya. Ya Rasulullah, kami wanita ada halangannya, nggak pernah bisa full untuk puasa, nggak pernah bisa full untuk yang namanya sholat taraweh. Kalau laki-laki kan kecuali sakit ya pasti dia akan full untuk melaksanakan taraweh. Entah di masjid, entah di rumah, bahkan dia jadi imam di rumah. Nah, kami sebagai wanita gimana? Bisa nggak dapat Lailatul Qadar? Itikaf juga nggak bisa. Ngaji istilah bahasanya juga bahasa hanya zikir ya kan? Maka Nabi menjawab, wahai Aisyah, Lailatul Qadar itu adalah bonus dari Allah. Kita nggak tahu ya kan? Karena Allah fa'ala mayurid, Allah yang berbuat sekendaknya. Hanya satu pesan Nabi, banyak-banyaklah doa ini. Ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Bacalah doa ini, entah kamu haid ataupun tidak, bacalah doa ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu terus baca. Maka masing-masing orang semuanya insya Allah inilah doa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi nggak sekedar baca, tapi kita pengen tahu apa sih arti afun. Allahumma innaka afun karim. Ada mengucapkan dengan karim ya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sungguh engkau maha pemaaf, maha memaklumi hamba-hambanya. Kayak kita nih dimaklumi banget sama Allah, banyak dosanya kita. Saking aja Allah tutupin aibnya. Kalau enggak malu kita ngomong, ya kan? Allah sungguh engkau maha pengampun, maha maaf. Tuhibul afa, engkau sangat mencintai orang yang memaafkan dan yang minta maaf. Fa'fu anna, maklumin kami, maafin kami. Maaf banyak kurangnya, banyak puasa banyak kurangnya, sholat banyak kurangnya. Hati nih, hati pokoknya penyakit hati nih masih banyak di sini misalnya. Iri, dengki, segala macam ya kan? Nah dengan doa ini insya Allah dalam kitab Fathul Bari ya bab Lailatul Qadar nih, inilah doanya yang diajarkan Nabi kepada kita semua. Jadi pemaafan, healing, terapi healing lagi. Kita udah maafin orang lain nggak? Maaf banget punten, sholatnya banyak, ngajinya banyak, semuanya banyak, tapi masih ada sangkutan sama orang tua, sama saudara, bahkan mungkin putus tali silaturahim, nggak akan pernah bisa mencapai Lailatul Qadar. Walaupun sholat kita banyak, tapi mungkin ibadah kita sederhana, ikhlas dan iman kita kuat, dan kita hubungan dengan orang tua terutama dengan saudara, tali silaturahimnya juga kuat dengan besan, dengan mertua, dengan mantu, insya Allah enggak. Gitu. Jadi jangan soleh pribadi, tapi solehnya soleh sosial. Jangan soleh sendirian cuy, soleh rame-rame, ajak-ajak orang ngaji, ngapa? Masya Allah luar biasa. Jadi tidak berkecil hati ketika kita sedang berhalangan gitu ya, teman-teman muslimah sedang berhalangan di saat jelang waktu mengejar Lailatul Qadar gitu ya Ustazah ya. Betul banget kakak. Masya Allah. Oke, Jihan. Nanti Allah ma'ina kafunya dibaca terus sambil mengkaji tuh makna afwan, mana afu. Nah, itu boleh tuh al-afu ya, oke? Al-afu, betul sekali ya. Oke, Jihan sudah tercerahkan ya dengan jawaban dari Ustazah. Iya, insya Allah. Syukron Masya Allah. Ustazah. Jazakillah Afwan khairan. sayang, wa iyyakum Wa ajma'in. iyaki.
Oke, baik, Ustazah, seperti dari pertanyaan Jian tadi menutup perjumpaan kita buat sesi ngobrol bareng yang tentunya menjadi manfaat buat muslimah terutama Insya ataupun Allah, juga insya Allah. buat sobat hijrah yang sekarang sedang menyimak. Nah, sebelum kita pamit nih, satu pengingat terakhir singkat saja Ustazah, karena azan asar juga sudah mulai menyapa nih untuk Betul, betul. membuat para muslimah ini selalu dirindukan oleh surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kaumku, kaum wanita. Ini kalau katanya lagu zaman dulu nih. Wahai kaumku, kaum wanita, jangan berbuat dosa. Bukan cantik, bukanlah harta yang akan membawa ke alam baka. Patut dicontoh istrinya Nabi, semua patuh pada suami, menjalankan perintah ilahi sebagai bekal di bawah mati. Gitu. Jadi sebagai muslimah, Masya Allah. pokoknya jaga diri. Udah azan menggema, barakallahu fikum. Terima kasih banget udah diundang sama Hijrah Fest. Azan. Terima kasih Ustazah. Sampai ketemu lagi, selalu sehat ya. Dan insya Allah bisa bergabung lagi di Hijrah Fest berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.